Mengenali tubuh manusia. Darah. Setelah makanan yang diolah oleh lambung menjadi nutrisi berada di usus halus, kemudian nutrisi dibawa oleh darah diantarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Tapi, bila pembuluh darah banyak sumbatan, maka nutrisi yang dibawa akan sedikit. Jika ukuran nutrisi lebih besar dari lubang membran sel, maka akan sulit untuk masuk ke dalam sel. Dan masih banyak sebab-sebab lainnya. Nutrisi atau zat makanan yang dibawa oleh darah selama proses transportasi menuju semua sel tubuh ada risiko terkena oksidasi parsial. Proses oksidasi adalah pertemuan zat makanan dan oksigen yang mana akan menurunkan energi makanan yang dibawa oleh darah, bahkan bisa merusak dan mencemari zat makanan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan antioksidan yang tinggi untuk mengikat radikal bebas sehingga bisa mencegah proses oksidasi dan penggerombolan sel darah merah. Selanjutnya, sel-sel darah merah mampu memberi nutrisi atau makanan sel-sel yang letaknya jauh dari pembuluh darah besar. Contoh, sel tulang, sel sendi, dan organ dalam lainnya. Fungsi darah. Jika sebelumnya sel-sel dan lambung, sekarang adalah tugas darah untuk membawa nutrisi makanan yang sudah diolah oleh lambung yang berada di usus halus akan didistribusikan ke berbagai sel di dalam tubuh. Nutrisi atau zat makanan yang dibawa oleh darah selama proses transportasi menuju semua sel pada tubuh ada risiko terkena oksidasi parsial. Proses oksidasi adalah pertemuan zat makanan dan oksigen yang mana akan menurunkan energi makanan yang dibawa oleh darah, bahkan bisa merusak dan mencemari zat makanan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan antioksidan yang tinggi untuk mengikat radikal bebas sehingga bisa mencegah proses oksidasi dan penumpukan sel darah merah. Selanjutnya, sel-sel darah merah mampu memberi nutrisi atau makanan untuk sel-sel yang letaknya jauh dari pembuluh darah besar, seperti sel tulang, sel sendi, dan organ dalam tubuh lainnya. Peredaran darah manusia. Darah merah, atau yang biasa disebut eritrosit, akan membawa pasokan makanan dari lambung dan usus berupa nutrisi sel. Jika kualitas nutrisi sel ideal, maka nutrisi sel ideal ini akan sangat mudah masuk ke dalam sel dengan bantuan insulin. Namun jika kualitas nutrisi selnya kurang ideal, maka akan menyebabkan sel yang mengalami kesulitan dalam menyerap nutrisi yang ada. Jika nutrisi sel tidak terserap ke dalam sel, maka nutrisi sel ini akan terus berada dalam kumparan peredaran darah atau biasa disebut sebagai sampah yang menyebabkan banyak kerugian. Antara lain, 1. Sel akan mengalami kekurangan pasokan darah sehingga tidak stabil, bahkan bisa cepat rusak dan mati sebelum mencapai usia rata-rata. 2. Sel tidak mampu melakukan metabolisme dengan sempurna sehingga tubuhnya menjadi lemah, kurang bertenaga, dan mudah sakit. 3. Situasi dalam peredaran darah kotor karena butiran darah dipenuhi sisa nutrisi yang tidak terserap ke dalam sel. 4. Sel baru yang terbentuk akan menjadi abnormal dan muncul penyakit degeneratif seperti autoimun, alergi, tumor, dan kanker. Peredaran darah yang mengalir haruslah lancar dan tidak boleh mengalami berbagai gangguan. Peranan sistem peredaran darah sangatlah penting dan vital sendiri, antara lain memiliki peran penting dalam mengangkut sari-sari makanan yang berasal dari usus ke seluruh bagian tubuh kita. Berfungsi untuk menyalurkan oksigen yang berasal dari organ pernafasan paru-paru
dan juga mendistribusikan ke seluruh tubuh. Selain itu juga, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Memiliki fungsi untuk mengangkut hormon dari tempat produksinya menuju ke beberapa bagian tubuh yang membutuhkannya. Berperan mengangkut berbagai zat sisa hasil metabolisme sel menuju ke organ ekskresi, yaitu ginjal. Memiliki manfaat untuk menjaga kestabilan temperatur pada tubuh agar tetap berada di suhu antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Selain itu, darah juga berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika ada sesuatu yang menghalangi peredaran darah pada tubuh manusia, tubuh akan selalu mengupayakan supaya sirkulasi darah tetap berjalan. Apapun kondisinya, supaya pasokan nutrisi sebagai kebutuhan vital tubuh, terutama sel tidak mengalami kekurangan maupun keterlambatan. Maka sering muncul kasus hipertensi dan hipotensi. Kasus hipertensi dan hipotensi muncul jika ada sesuatu yang kurang wajar di dalam tubuh kita. Akibat dari hipertensi dan hipotensi, keduanya menimbulkan kelainan dan kerusakan pada organ tubuh manusia. Eritrosit atau yang biasa disebut sel darah merah, leukosit, dan trombosit adalah material yang selalu terbawa dalam pipa pembuluh darah dalam sistem transportasi peredaran darah. Akibat terjadinya hipertensi, pembuluh darah dan ginjal, retina mata, otak, dan organ penting lainnya bisa mengalami pecah pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke, kerusakan organ, dan sebagainya. Sedangkan akibat hipotensi, aliran darah ke otak akan mengalami penurunan, sehingga berakibat orang yang mudah mengantuk, kurang bisa berpikir cepat, mudah lupa, dan sebagainya, yang kemudian memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Idealnya, tekanan darah haruslah normal, dan lebih penting lagi, sirkulasinya lancar, tanpa diikuti dengan berbagai keluhan. Dengan Optimed, jiwa raga sehat optimal.